nama saya Yustiningsih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kediri. Hari ini saya ditemani oleh teman sejawat saya yaitu Ibu Lusita Kartikasari. Selamat pagi Bu Ita. Selamat pagi Bu Lilis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana kabar Bu Lilis sendiri? Alhamdulillah sehat juga Bu Ita. Tetap semangat Bu Ita nggih. Tetap sehat. Nah, Bu Ita, nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Ita sebelum saya melakukan supervisi kelas Bu Ita. Ya. Nah, tujuan dari supervisi ini nanti adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bu Ita lakukan. Siap Bu Lilis. Lalu, sebelumnya kita akan melakukan percakapan pra-observasi terlebih dahulu Bu Ita ya, sebagai persiapan awal. Tujuan dari percakapan pra-observasi ini nantinya adalah Bu Ita supaya lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga Bu Ita nanti dalam melakukan kegiatan pembelajaran Bu Ita bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didiknya. Siap. Nah, dalam percakapan pra-observasi ini nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kita. Mohon kita berkenan, guys. Siap. Selamat saya. Pertama, pertanyaannya yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Ita dalam kegiatan observasi ini nantinya. Kalau boleh tahu, apa tujuan pembelajaran yang Bu Ita lakukan? Baik Bu Lilis, untuk tujuan pembelajaran yang saya lakukan dalam pelaksanaan observasi, yang pertama saya akan menayangkan video animasi siswa sehingga siswa dapat memahami dan membedakan huruf L kapital dan L kecil. Yang kedua, dengan menggunakan permainan kartu, siswa bisa merangkai suku kata dan kata dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan merangkai bunyi huruf L dan huruf vokal lain, peserta didik mampu melatih membaca suku kata dengan baik. Yang keempat, melalui latihan menulis huruf L dan L kapital dan L kecil, peserta didik mampu mengenali huruf kapital dan huruf kecil dengan baik. Yang terakhir, melalui kegiatan melengkapi kata dengan suku kata lali lule, peserta didik dapat berlatih menulis. Oke, berarti ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Ita. Lalu, bagaimana atau apa area pengembangan yang ingin Bu Ita capai atau ingin diamati ketika observasi ini? Ini Bu Yulis, karena saya mengajar di kelas 1, area pengembangan otomatis kelas 1 itu kan dasar dari semua kelas ya. Di kelas 1 paling tidak siswa itu bukan paling tidak lagi, siswa itu harus bisa membaca, menulis. Jadi area pengembangan di sini yang mau saya ambil adalah kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1. Oke. Jadi area pengembangan yang ingin Bu Ita capai adalah kemampuan membaca permulaan pada siswa kelas 1. Benar Bu Yulis. Oke. Lalu coba Bu Ita jelaskan rancangan pembelajaran yang ingin Bu Ita lakukan di kelas nantinya itu seperti apa? Baik itu strategi, model maupun metode pembelajaran yang akan Bu Ita lakukan. Untuk model pembelajaran berdasarkan masalah yang ada di kelas. Banyak dari siswa saya itu belum bisa membaca menulis karena sebagian memang belum hafal huruf. Terus kalau huruf konsonan dan vokal itu digabung, mereka belum bisa menyebutkan itu bunyinya apa. Terus metode yang saya gunakan di sini untuk mengatasi hal tersebut, saya menggunakan metode SAS, yaitu struktural analitik sintaks, yaitu metode yang menguraikan kata menjadi suku kata, kemudian menjadi huruf-huruf penunjang dari kata tersebut. Setelah mereka memahami, guru mengajak siswa kembali untuk merangkai huruf-huruf itu menjadi suku kata, kemudian menjadi kata yang sederhana yang dapat mereka baca. Oke, jadi Bu Ita menggunakan
mengambil dari berdasarkan masalah yang ada di dalam kelas, Iya, kemudian iya. menggunakan metode SAS. SAS. Lalu bagaimana media pembelajaran yang akan kita gunakan di dalam kelas nantinya? Untuk media yang saya gunakan Bu Iris, karena di sekolah itu ada sarana prasarana LCD proyektor, ada kartu huruf yang disediakan di perpustakaan sekolah. Saya memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Saya menggunakan LCD proyektor untuk menayangkan video animasi huruf yang bisa dipilsa oleh anak-anak dalam bentuk lagu yang bisa anak-anak itu suka, ya, bukan yang membosankan. Nah, dari situ dia bernyanyi-nyanyi tanpa sengaja mereka menghafalkan huruf-huruf yang ada. Terus yang kedua, saya menggunakan kartu huruf itu dengan cara mengajak anak-anak untuk menyusun dari huruf-huruf itu menjadi kata. Jadi semacam bermain tapi sekaligus belajar. Oke, pastinya sangat menarik misalnya. Yeah. Nah, saya sudah tidak sabar lagi untuk melakukan observasi atau pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran kita. Kira-kira kapan kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Pada hari Rabu depan, pada pembelajaran jam pertama 2 jam pembelajaran dengan materi bahasa Indonesia. Saya akan memberikan observasi di kelas. Oke, baik, kita sepakati saya akan melakukan observasi pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran kita pada hari Rabu di jam pertama dengan mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia. Nanti saya ketika melakukan observasi saya akan melakukan atau mencatat hal-hal apa yang akan terjadi di dalam pembelajaran kita. Siap. Bu Ida, setelah kita nanti melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita nanti akan melakukan percakapan pasca observasi. Dalam kegiatan percakapan pasca observasi ini nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek. Kita berkenan, nggih? Berkenan, siap. Sebelum kita akhiri, apa yang Bu Ita dapatkan dari percakapan hari ini? Baik Bu Iris, dari percakapan hari ini saya mendapatkan wawasan dan saya semakin yakin dengan strategi, model, dan metode baik media yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti, sehingga saya akan mempersiapkan diri saya sebaik mungkin. Oke, terima kasih banyak Bu Ita atas waktunya bersedia berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Sampai jumpa pada hari Rabu pada kegiatan observasi pembelajaran di kelas Bu Ita. Sama-sama Bu Iris. Demikian percakapan pra-observasi hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan pembelajaran atau observasi pembelajaran dan percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran dengan berdoa lebih dulu. Tangan ke atas, Memakai bintang, tangan ke samping, turun yang depan, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, baik semua. Sehat semua. Sehat. Sudah sarapan apa belum tadi? Sampai tidak sarapan. Ada temanmu yang tidak masuk? Tidak masuk. Waktunya apa? Oke. Bukunya sudah disiapkan? Sudah. Bu Ita minta tolong Mas Bisma dong. Bukunya ini sudah dibagi. Oke, hari ini yang akan kita pelajari anak-anak melalui video
yang pertama kita mau mengajak kalian kita fokus Melihat, mendengar, mengingat, fokus. sudah fokus. Nah, Ya, kalau sudah, mari kita lihat video animasi tentang abjad atau huruf. Gimana tuh video animasinya, anak-anak? Bagus tidak? Kalian suka? Ayo tadi lihat video animasi tentang apa? Huruf. Iya, huruf kapital dan huruf kecil. Ada A kapital dan A kecil. Sekarang kita punya ini dah. Namanya kartu huruf. Oke. Ini huruf apa? Ini ini ada huruf kapital dan huruf kecilnya. Huruf apa ini? Buat apa tahu huruf gunanya? Apa dah gunanya sampai ngerti huruf? Biar apa? Biar bisa apa? Membaca pintar. Selanjutnya kita akan melihat apa dah video yang kedua. Setelah kalian melihat video, kita akan menjawab beberapa soal dari video yang dilihat. Kalian akan belajar menirukan gerakan lebah terbang. Apa kalian pernah melihat lebah? Di manakah kalian pernah melihatnya? Lebah bisa terbang. Lebah bisa terbang karena mempunyai sayap. Gerakan lebah saat terbang bisa kita tirukan adik-adik. Bagaimana sih cara menirukan gerakan lebah terbang itu? Pertama, rentangkan kedua tangan kalian ke samping. Kemudian, ayunkan tangan ke atas dan ke bawah seperti gerakan sayap lebah saat terbang. Lakukan sambil berlari ke sana kemari ya. Hewan apa yang ada di materi tadi? Siapa yang pernah melihat lebah? Jadi semua sudah pernah. Di mana biasanya lebah ada? Di pohon. Di rumah kadang ada. Siapa yang bisa menirukan hewan lebah terbang? Rentangkan kedua tangan. Nah, berarti semua sudah tahu ya. Kita mau minta tolong. Siapa yang berani menuliskan kata lebah di papan tulis? Mari Datus coba. Ya, lebah. Benar atau salah? Kata lebah itu terdiri dari huruf apa saja? Sekarang suku katanya apa ya? Suku kata dari kata lebah. Taruh Wita punya kartu huruf. Punya kartu huruf ini ya. Ada kartu
Berbunyi lebar kan? Masa kurang berapa ya? Oke. Nah, ini disebut berbunyi lebar. Oke. Awalannya huruf apa? Terdiri dari huruf apa tuh? Kata lebar? L. Oke. Terima kasih Mbak Paras. Boleh duduk. Benar untuk Mbak Paras. Siapa yang berani maju lagi? Mas Gilang aja, Mas Gilang. Coba Mas Gilang. Ini kata apa? Harimau. Coba sih ditulis di papan tulis. Harimau. Pintar. Sekarang mau dibuat kelompok sama Bu Ita. Kan kelompok 1 nanti bangkunya Bisma sama Farid. Kelompok 2 Aksan sama Safa. Bagaimana cara mengerjakannya? Tugas yang pertama, tugas kelompok hanya halaman 1 saja. Yang ini nanti diselesaikan sendiri-sendiri ya. Ayo didengarkan dulu ya. Di sini ada cerita. Bu Ita akan membaca sebentar tentang cerita di bukuku itu. Diperhatikan semua. Judul ceritanya apa judul ceritanya? Lebah. Ini si lebah. Tiba-tiba lebah menabrak apa? Dari bacaan di atas atau teks cerita di atas, silakan kalian diskusikan dengan teman kelompokmu untuk mengerjakan soal yang di bawahnya itu, Cak. Hewan apa? Iya, dilihat. Iya, ditulis. Oke, kelompoknya Mas Rangga. Bacakan hasil diskusinya ke depan. Siapa langsung jawab? Sekeras. Bagaimana? Sekarang kelompoknya Alia. Dari hasil 2 kelompok yang sudah maju ke depan, ada beberapa pertanyaan yang jawabannya kurang tepat. Di mana toh tempat tinggal lebah? Bacaan di mana? Di hutan. Silakan dilanjutkan halaman kedua dan ketiga. Pak, boleh dibuka. Hari ini kita sudah mempelajari kata yang berawalan huruf N dan bertemu dengan huruf vokal E. Lebah.
Perkenalkan, nama saya Yulisti Ningsih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kediri. Hari ini saya didampingi oleh teman sejawat saya yaitu Ibu Isita Kartika Sari. Beliau adalah guru yang saya observasi. Assalamualaikum Bu Ita. Salam Bu Yulis. Dan saya kali ini juga didampingi oleh pengajar praktek saya yaitu Ibu Endang Setiawati. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Yulis. Apa kabar Bu Ita? Alhamdulillah kakak saya baik, terima kasih Bu Yulis. Alhamdulillah baik juga Bu Ita. Kalau Bu Endang bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Yulis sudah baik dan sudah sehat. Alhamdulillah semuanya sehat dan baik semuanya sehingga kita bisa memulai percakapan pasca observasi ini. Percakapan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Dalam percakapan pasca observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan observasi di kelas kita yang sudah dilakukan kemarin. Ya kita ya. Siap Bu Yulis. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bu Ita terkait kegiatan observasi pembelajaran di kelas kita yang sudah kita lakukan? Ya, baik Bu Yulis. Perasaan saya karena saya belum terbiasa diobservasi ya, Pak, masih awal ini, jadi saya merasa gugup. Tapi alhamdulillah pada akhirnya bisa berjalan dengan baik. Lancar. Alhamdulillah bisa bereaksi dengan baik Bu Ita. Kalau begitu bisa diceritakan kembali apa tidak Bu Ita? Area pengembangan apa yang sudah Bu Ita lakukan serta langkah-langkah apa yang sudah Bu Ita lakukan di dalam kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ita lakukan kemarin? Untuk area pengembangan yang sudah saya lakukan yaitu kemampuan membaca pada siswa kelas 1. Permulaan ya, membaca permulaan pada siswa kelas 1 itu terbukti dari kemampuan anak-anak itu untuk menguraikan kata-kata sederhana menjadi suku kata dan huruf penyusun dari kata tersebut. Setelah mereka paham, saya akan mengajak anak-anak untuk menyusun kembali menjadi kata sederhana sehingga mereka bisa membaca. Begitu Bu Ita ini. Sejauh mana tercapaian area pengembangan yang sudah Bu Ita lakukan? Apakah sudah berhasil? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, akan tetapi Bu Yulis dalam kegiatan itu ya pasti masih ada kekurangan. Alhamdulillah berhasil walaupun sedikit ada kekurangan dari saya. Apa kekurangan dan hambatan yang terjadi pada saat kita melakukan kegiatan pembelajaran di kelas kita? Kekurangan yang terjadi dengan kegiatan pembelajaran saya, masih ada beberapa kelompok siswa itu yang kurang terlibat atau tidak aktif dalam kegiatan tersebut. Kadang masih didominasi oleh anak-anak tertentu Bu Yulis, katakan yang biasa kita sebut pandai. Oh begitu Bu Ita ya, berarti kurang keaktifan siswa dan masih didominasi oleh beberapa siswa. Lalu kira-kira apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi Bu Ita ya? Karena saya di sini mengajar siswa kelas 1, peralihan dari TK yang masih suka bermain, jadi anak-anak itu masih asik dengan dirinya sendiri bermain sehingga mereka kurang fokus Bu Yulis. Karena kurang fokus itu, jadi anak-anak kurang menguasai materi. Selain itu, dalam mengerjakan tugas secara kelompok masih ada beberapa anak yang bergantung dengan temannya. Bergantung itu karena ya itu tadi, mungkin dia belum menguasai materi karena ketidakfokusan. Ya berarti penyebabnya antara lain yaitu anak-anak itu tadi kurang fokus. Selain itu didominasi tergantung dengan teman yang lebih pandai dan apa tadi kita salah satunya? Ya, tergantung dengan teman yang lebih pandai, tidak fokus karena masih asik bermain sendiri. Oh iya, berarti tidak fokus dan asik bermain sendiri bergantung pada teman yang lainnya. Lalu rencana apa ke depannya yang kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasi penyelesaian yang ada di kelas saya ke depannya saya akan dalam pemberian tugas secara kelompok itu saya akan membaginya secara heterogen Yulis, berdasarkan gaya belajar siswa. Misalkan bagi siswa yang
suka visual akan saya kelompokkan dengan yang visual, yang audio dengan yang audio, yang kinestetik dengan kinestetik. Terus selain itu juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan semantik kepada siswa saya untuk meningkatkan keaktifan siswa saya dalam Bagus sekali rencananya Bu Ita, yaitu antara lain Bu Ita akan membagi kelompok berdasarkan kenyamanan dari peserta didik itu sendiri, yaitu misalnya visual dengan visual, kelompok auditori dengan auditori, kinestetik dengan kinestetik. Selain itu Bu Ita juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk membangkitkan motivasi peserta didik Bu Ita. Semoga apa yang direncanakan Bu Ita dapat berhasil, dan saya akan menunggu cerita Bu Ita selanjutnya untuk mewujudkan rencana tersebut. Kalau boleh tahu kapan rencana kita untuk mewujudkan atau merealisasikan rencana tersebut? Jadi saya akan melaksanakan secepat mungkin. Jika memungkinkan, saya akan melaksanakan 1 minggu yang akan datang setelah kegiatan ini dilaksanakan. Semoga berhasil Bu Ita dan semoga segera terrealisasikan dengan baik. Terima kasih banyak Bu Ita atas waktunya sehingga dapat berbincang-bincang dengan saya pada hari ini. Terima kasih juga buat Bu Endang atas pendampingannya hari ini. Akhirnya kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, mulai dari kegiatan percakapan pra-observasi dilanjutkan dengan kegiatan observasi pembelajaran serta percakapan pasca observasi. Saya Yulistiningsih mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lusita Kartikasari selaku guru yang diobservasi dan Bu Endang Setiawati selaku pengajar praktek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.